Inspektur Kelaykudaraan Pesawat Udara Ahli Pertama. 1. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, apa yang dimaksud dengan kelaykudaraan? A. Kondisi pesawat yang siap untuk terbang. B. Terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi. C. Kemampuan pilot dalam mengendalikan pesawat. D. Kesesuaian jadwal penerbangan dengan rute yang direncanakan. E. Ketersediaan bahan bakar yang cukup untuk penerbangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, kelaykudaraan didefinisikan sebagai terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi. Ini mencakup aspek teknis dan keamanan pesawat. 2. Seorang inspektur kelaykudaraan pesawat udara ahli pertama menemukan bahwa sebuah maskapai penerbangan tidak melakukan pemeriksaan rutin pada sistem hidrolik pesawatnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan oleh inspektur tersebut? A. Memberikan peringatan lisan kepada maskapai. B. Mengabaikan temuan karena bukan pelanggaran serius. C. Mencatat temuan dan merekomendasikan sanksi administratif. D. Langsung mencabut izin operasi maskapai tersebut. E. Melakukan inspeksi ulang tanpa pemberitahuan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai dengan PM 28 Tahun 2013, inspektur harus mencatat temuan pelanggaran dan merekomendasikan sanksi administratif. Tindakan ini sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memberikan kesempatan untuk perbaikan. 3. Berdasarkan Konvensi Chicago 1944, yang manakah dari berikut ini bukan merupakan salah satu tujuan utama ICAO atau International Civil Aviation Organization? A. Menjamin keselamatan penerbangan internasional. B. Mengembangkan prinsip-prinsip dan teknik navigasi udara internasional. C. Mendorong pengembangan jalur udara, bandar udara, dan fasilitas navigasi udara. D. Menetapkan tarif penerbangan internasional. E. Mencegah diskriminasi antar negara anggota. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ICAO tidak memiliki wewenang untuk menetapkan tarif penerbangan internasional. Tujuan utamanya lebih fokus pada keselamatan, standarisasi, dan pengembangan penerbangan sipil internasional. 4. Seorang inspektur kelaykudaraan pesawat udara ahli pertama sedang melakukan audit terhadap sistem perawatan pesawat sebuah maskapai. Ia menemukan bahwa beberapa komponen kritis tidak memiliki sertifikat keaslian atau Certificate of Conformity. Berdasarkan Aneks 8 ICAO tentang Airworthiness of Aircraft, apa implikasi temuan ini terhadap status kelaykudaraan pesawat? A. Tidak ada implikasi karena sertifikat keaslian bersifat opsional. B. Pesawat tetap layak terbang selama komponen berfungsi dengan baik. C. Kelaykudaraan pesawat diragukan dan memerlukan investigasi lebih lanjut. D. Pesawat harus segera di-grounded tanpa pengecualian. E. Maskapai hanya perlu membayar denda administratif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai Aneks 8 ICAO, sertifikat keaslian komponen adalah bagian penting dari dokumentasi kelaykudaraan. Temuan ini menimbulkan keraguan terhadap status kelaykudaraan pesawat dan memerlukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan keamanan dan kesesuaian dengan standar. 5. Dalam konteks prinsip dasar aerodinamika, apa yang dimaksud dengan angle of attack? A. Sudut antara sayap pesawat dan permukaan tanah. B. Sudut antara choke line sayap dan relative wind. C.
Sudut antara fuselage pesawat dan horizon. D. Sudut antara jalur penerbangan dan garis lintang bumi. E. Sudut antara thrust vektor dan drag vektor. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa angle of attack didefinisikan sebagai sudut antara chord line sayap atau garis imajiner yang menghubungkan leading edge dan trailing edge sayap dan arah aliran udara relatif atau relative wind. Konsep ini sangat penting dalam memahami lift dan stall pada pesawat. 6. Seorang inspektur kelaikudaraan pesawat udara ahli pertama sedang melakukan audit pada sistem propulsi sebuah pesawat. Ia menemukan indikasi kebocoran kecil pada salah satu full nozzle di mesin turbofan. Berdasarkan prinsip sistem propulsi pesawat udara, apa potensi dampak jangka panjang dari kondisi ini jika tidak segera diperbaiki? A. Peningkatan efisiensi bahan bakar. B. Penurunan thrust output mesin. C. Peningkatan kecepatan maksimum pesawat. D. Penurunan tingkat kebisingan mesin. E. Peningkatan umur komponen mesin. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kebocoran pada full nozzle dapat menyebabkan distribusi bahan bakar yang tidak merata dalam ruang pembakaran. Hal ini berpotensi menurunkan efisiensi pembakaran dan thrust output mesin dalam jangka panjang, yang dapat berdampak pada performa pesawat secara keseluruhan. 7. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, siapakah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program keamanan penerbangan nasional? A. Menteri Perhubungan. B. Direktur Jenderal Perhubungan Udara. C. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. D. Presiden Republik Indonesia. E. Panglima TNI. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai PP Nomor 3 Tahun 2001, Menteri Perhubungan bertanggung jawab atas pelaksanaan program keamanan penerbangan nasional. Hal ini mencerminkan peran kunci Kementerian Perhubungan dalam mengatur dan mengawasi aspek keamanan penerbangan di Indonesia. 8. Dalam melaksanakan tugas inspeksi, seorang inspektur kelaikudaraan pesawat udara ahli pertama menemukan perbedaan antara prosedur perawatan yang dilakukan oleh teknisi maskapai dengan yang tertera dalam manual perawatan pesawat. Berdasarkan kode etik dan profesionalisme inspektur kelaikudaraan, tindakan apa yang seharusnya diambil? A. Mengabaikan perbedaan tersebut karena dianggap tidak signifikan. B. Mendokumentasikan temuan dan melaporkannya kepada otoritas yang berwenang. C. Menyarankan teknisi untuk mengubah manual agar sesuai dengan praktik yang dilakukan. D. Menghubungi media untuk mengekspos pelanggaran tersebut. E. Meminta imbalan kepada maskapai untuk tidak melaporkan temuan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai dengan kode etik dan profesionalisme, inspektur harus mendokumentasikan temuan dan melaporkannya kepada otoritas yang berwenang. Ini menjamin integritas proses inspeksi dan memungkinkan tindak lanjut yang sesuai untuk menjaga keselamatan penerbangan. 9. Dalam konteks sistem kelistrikan pesawat udara, apa fungsi utama dari Auxiliary Power Unit atau APU? A. Menyediakan tenaga listrik utama selama penerbangan. B. Mengontrol sistem navigasi pesawat. C. Menyediakan tenaga listrik dan pneumatik saat mesin utama tidak beroperasi. D. Mengatur suhu kabin pesawat. E. Mengendalikan sistem komunikasi pesawat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa APU berfungsi utama untuk menyediakan tenaga listrik dan pneumatik ketika mesin utama pesawat tidak beroperasi, seperti saat pesawat berada di darat atau dalam keadaan darurat.
Ini memungkinkan operasi sistem pesawat tanpa bergantung pada sumber daya eksternal. 10. Seorang inspektur kelaikudaraan pesawat udara ahli pertama sedang melakukan pemeriksaan pada struktur sayap pesawat komersial. Ia menemukan indikasi stres korosion cracking pada salah satu komponen aluminium. Berdasarkan pengetahuan tentang struktur dan material pesawat udara, apa implikasi paling serius dari temuan ini? A. Peningkatan efisiensi aerodinamis sayap. B. Penurunan berat pesawat secara signifikan. C. Potensi kegagalan struktural yang dapat membahayakan keselamatan. D. Peningkatan fleksibilitas sayap saat terbang. E. Perbaikan performa pesawat pada ketinggian tinggi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa stres korosion cracking pada komponen struktural seperti sayap dapat menyebabkan degradasi kekuatan material secara progresif. Ini berpotensi menyebabkan kegagalan struktural yang serius jika tidak segera ditangani, membahayakan integritas struktural pesawat dan keselamatan penerbangan. 11. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121, berapa lama masa berlaku Sertifikat Operator Pesawat Udara atau AOC untuk penerbangan komersial berjadwal? A. 1 tahun. B. 2 tahun. C. 3 tahun. D. 4 tahun. E. 5 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai PM 28 tahun 2013, Sertifikat Operator Pesawat Udara atau AOC untuk penerbangan komersial berjadwal berlaku selama 2 tahun. Setelah periode ini, operator harus melalui proses sertifikasi ulang untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap regulasi keselamatan. 12. Dalam konteks instrumentasi pesawat udara, apa fungsi utama dari sistem TCAS atau Traffic Collision Avoidance System? A. Mengontrol lalu lintas udara di bandara. B. Mendeteksi dan memperingatkan potensi tabrakan dengan pesawat lain. C. Mengatur kecepatan pesawat secara otomatis. D. Memantau cuaca di sepanjang rute penerbangan. E. Mengoptimalkan konsumsi bahan bakar pesawat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa TCAS adalah sistem yang dirancang untuk mendeteksi keberadaan pesawat lain di sekitarnya dan memperingatkan pilot tentang potensi tabrakan. Sistem ini sangat penting dalam meningkatkan keselamatan penerbangan dengan memberikan peringatan dini dan saran resolusi konflik. 13. Seorang inspektur kelaikudaraan pesawat udara ahli pertama sedang melakukan audit pada proses perawatan pesawat. Ia menemukan bahwa beberapa prosedur perawatan tidak sesuai dengan rekomendasi manufaktur. Berdasarkan prinsip dasar audit, langkah apa yang harus diambil selanjutnya? A. Langsung memberikan sanksi kepada maskapai. B. Mengabaikan temuan karena maskapai mungkin memiliki metode yang lebih baik. C. Mendokumentasikan temuan dan meminta penjelasan dari pihak yang diaudit. D. Menghentikan audit dan melaporkan ke media. E. Menyarankan maskapai untuk mengganti seluruh tim perawatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai prinsip dasar audit, langkah yang tepat adalah mendokumentasikan temuan dan meminta penjelasan dari pihak yang diaudit. Ini memungkinkan auditor untuk memahami alasan di balik perbedaan prosedur dan menilai apakah ada justifikasi yang valid atau jika tindakan korektif diperlukan. 14. Dalam konteks perencanaan audit kelaikudaraan, apa yang dimaksud dengan sampling plan? A. Rencana untuk mengambil sampel bahan bakar pesawat. B. Metode untuk memilih item atau area yang akan diaudit. C.
Jadwal pengambilan sampel udara di kabin pesawat. D. Rencana untuk menguji sistem sampling pada pesawat. E. Strategi untuk merekrut auditor baru. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sampling plan dalam konteks audit kelaykudaraan merujuk pada metode yang digunakan untuk memilih item, area, atau proses yang akan diaudit. Ini penting untuk memastikan cakupan audit yang efektif dan representatif, terutama ketika tidak mungkin memeriksa setiap aspek operasi. 15. Seorang inspektur kelaykudaraan pesawat udara ahli pertama telah menyelesaikan audit pada sebuah maskapai penerbangan dan menemukan beberapa ketidaksesuaian minor. Berdasarkan prinsip pelaporan dan tindak lanjut hasil audit, apa langkah paling tepat yang harus dilakukan? A. Menyimpan temuan untuk diri sendiri tanpa melaporkan. B. Membuat laporan lengkap dan merekomendasikan tindakan korektif dengan tenggat waktu. C. Langsung memberikan sanksi tanpa memberi kesempatan perbaikan. D. Menunda pelaporan hingga audit berikutnya. E. Hanya melaporkan temuan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai dengan prinsip pelaporan dan tindak lanjut hasil audit, langkah yang tepat adalah membuat laporan lengkap yang mencakup semua temuan, termasuk ketidaksesuaian minor, dan merekomendasikan tindakan korektif dengan tenggat waktu yang jelas. Ini memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem keselamatan penerbangan.